merupakan tahap yang bagi saya secara pribadi adalah tahap yang cukup memakan waktu cukup lama. Kenapa? Karena kita nggak bisa seenaknya mencari fenomena ya atau mencari gejala kalau ternyata gejala itu tidak muncul di subjek penelitian kita. Itu penting. Jadi kita nggak bisa gini, orang kita yang sakit gitu ya, kita yang sakit, tapi gejalanya punya orang lain, itu nggak boleh gitu ya. Jadi kalau kita sedang meneliti yang sedang kita teliti diri kita, berarti si fenomena itu harus minimal lah, ada sedikitnya diri kita pun memiliki gejala tersebut gitu. Jadi jangan sampai gejalanya gejala punya orang lain, kita yang bilangnya kita yang sakit gitu. Itu nggak bisa ditentukan seperti itu ya. Oke. Nah di latar belakang itu muncul fenomena. Kayak pengalaman saya secara pribadi memang sekali lagi fenomenanya biasanya itu kurang kurang menusuk, kemudian mungkin kurang banyak. Nah kata banyak di sini adalah informasinya mungkin ya. Jadi bagaimana cara mencari informasi terbaik, ya gunakanlah media kita saat ini yaitu internet. Itu yang bisa kita lakukan. Nah dari fenomena yang kalian angkat, fenomena ini nanti bentuknya begitu ya. Fenomena ini akan menjadi dasar kalian menentukan masalah, dan masalah ini hati-hati, masalah ini harus kalian selesaikan. Kenapa? Karena tujuan kalian melakukan riset adalah kalian ingin memberikan manfaat dari riset kalian. Nah, cara memberikan manfaat dari riset kalian ini berarti sumbangkan nih solusi dari masalah yang pernah kalian sampaikan tadi di latar belakang. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah tadi? Di dalam konteks metodologi, ya, penyelesaian masalah terbaik, obat terbaik untuk menyelesaikan masalah adalah teori. Jadi waktu kalian sudah mengangkat masalah di latar belakang, sebetulnya obatnya adalah dari teori itu maksudnya. Jadi obatnya dari teori. Nah teori di sini untuk mahasiswa semester 1 saya bisa mentolerir kalau Anda menggunakan pemahaman bahwa teori di sini adalah definisi buku gitu ya, jurnal dan sebagainya. Jadi masalah yang kalian angkat di latar belakang itu harus sembuh gitu. Harus selesai, harus bisa disolusikan oleh kalian. Nah, apa alat atau media yang bisa kalian jadikan dasar untuk menyelesaikan masalah tadi? Yaitu teori atau konsep. Nah, sehingga waktu kalian sudah punya latar belakang masalah di bab 1 di latar belakang tadi, langkah selanjutnya adalah cari oleh kalian teori atau konsep mana yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan masalah tadi. Nah, konsep atau teori yang kalian pakai tadi, itu akan kalian bawa di bab selanjutnya, yaitu di bab 2. Jadi maksud saya begini, jadi korelasi antar bab itu harus nyambung gitu. Jadi jangan sampai nanti bab 1 kayak nggak nyambung dengan bab 2. Bab 2 kemana, bab 1 kemana, itu nggak boleh gitu ya. Jadi masalah waktu di bab 1 kalian, nanti obatnya ada di bab 2. Nah, bab 2 itu obatnya apa? Yaitu konsep, teori, buku, jurnal. Sehingga nanti si masalah ini seharusnya bisa ideal sama dengan di dalam konsep atau di dalam teori yang kita pakai di bab 2. Oke, ada masalah di bab 1, kemudian kita punya obatnya di bab 2, ya kita punya obatnya di bab 2, yaitu buku-buku, teori, konsep, jurnal, dan sebagainya. Ya. Kalau kita sudah ada obatnya, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah gimana cara kita menggunakan obat tadi. Langkah apa yang harus kita lakukan agar obat tadi bisa manjur menyelesaikan masalah kita. Nah, langkah atau obat, cara langkah untuk menggunakan obat tadi adalah bab 3 kita. Jadi di bab 3 ini adalah cara kalian. Bagaimana nanti kita akan menggunakan bab 2 kita untuk menyelesaikan bab 1 kita, gitu. Untuk menjawab masalah di bab 1 kita. Sehingga si bab 3 ini akan menjadi menjadi prosedur, menjadi langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk menggunakan obat yang pernah kalian pakai di bab 2. Oke. Kalau kalian sudah tahu caranya, nah caranya yang gimana? Caranya itu adalah langkah metode penelitian yang sudah kita pelajari di metodologi waktu lalu. Atau di usulan penelitian kalian, dari deskripsi kita sudah jelaskan. Yang pertama, caranya adalah tentukan metode apa yang kita pakai. Nah, metode ini harus tepat. Jadi waktu kalian menggunakan metode harus jelas, harus tepat, disesuaikan dengan masalah yang kita ajukan juga. Oke. Dari metode ini, langkah selanjutnya kita akan membuat rancangan. Kontennya begitu ya isinya ya. Rancangan penelitian. Rancangannya bagaimana nih pendekatannya gitu ya.
apakah pendekatannya nanti menggunakan pendekatan asosiatif, deskripsi, korelasi, dan sebagainya, itu ada di Medkit. Kemudian, kalau kita sudah menentukan rancangan, gimana nih cara mengolah konsep tadi, sehingga konsep tadi bisa kita teliti. Nah, konsep yang bisa kita teliti itu yang kita sebut dengan operasionalisasi variabel. Oke, kalau konsepnya sudah bisa kita operasikan, berarti gimana nih konsep ini bisa mewakili data kita, sehingga kita butuh data, gitu ya, sehingga muncullah yang kita sebut dengan sumber dan jenis data. Kalau kita sekarang sudah tahu sumber dan jenis data kita, gimana nih cara kita dapat data tadi? Bisa pakai kuesioner, bisa pakai wawancara, bisa pakai dokumentasi, gitu ya, dan sebagainya. Kalau kita sudah tahu cara untuk ambil data tadi, berapa data yang kita butuhkan? Nah, itu bicara tentang sampel, kan gitu ya. Berapa data yang kita perlukan? Kalau kalian sudah punya berapa data yang kita perlukan, nah berarti kita sudah punya data. Sekian loh data yang kita perlukan. Oke, data inilah yang nanti akan mewakili konsep kita sebagai obat yang akan menyembuhkan masalah kita di bab 1 tadi. Sehingga data-data ini menjadi perwakilan dari konsep kita tadi. Oke ya, konsep yang mana? Yaitu konsep teori gitu ya, yang kita pakai di bab 2. Nah, data-data inilah yang nanti akan kita representasikan sebagai perwakilan dari konsep yang akan kita bahas selanjutnya di bab 4. Nah, kalau cara obatnya sudah, cara langkahnya sudah kita pakai, berarti nah kita tinggal nunggu nih. Boleh dong. Oke, sekarang gimana nih hasilnya? Apakah masalah di bab 1 kita bisa terjawab atau tidak? Nah, kata terjawab atau tidak, itu kan berarti menunggu waktu. Kata waktu di sini, di metodologi, berarti bicara tentang bagaimana si data-data tadi akan kita olah, akan kita racik gitu ya, akan kita analisis, sehingga bisa mewakili konsep yang kita teliti tadi, atau masalah yang kita ajukan tadi. Nah, sesudah kalian usulan penelitian, ini usulan penelitian kita tuh sebenarnya begini, Anda jangan kaget kalau kita ketemu dengan format usulan penelitian berbeda di perguruan tinggi yang lain. Pada dasarnya sama, ya, pada dasarnya sama. Jadi usulan penelitian itu pada dasarnya kontennya sama. Yang pertama bicara latar belakang, yang kedua bicara tentang konsep, ya, yaitu bicara tentang kajian teori, yang ketiga bicara tentang metode. Sebetulnya intinya sama, gitu ya. Hanya ada yang diperingkas, ada yang enggak. Nah, kalau kita tadi berarti di 3 langkah ini ada masalah, ada obat, ada langkah. Ini sudah kita lakukan waktu kita di UP. Nah, berarti buat kalian yang mau UP, 3 cara ini atau 3 langkah ini wajib terstruktur dengan baik. Ada masalahnya, obat yang tepatnya apa, atau teori, kemudian konsep, kemudian jurnal-jurnal apa yang tepat yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan masalah di latar belakang tadi. Kemudian bagaimana caranya, langkah apa yang harus kita lakukan. Ini adalah 3 langkah yang akan kalian lakukan di usulan penelitian. Buat yang belum, kalau yang sudah, berarti kan langkah-langkah ini sudah kalian lakukan. Saya sudah tahu masalahnya, saya juga sudah menemukan obatnya, dan saya tahu bagaimana cara atau langkah-langkah untuk menggunakan obat tersebut. Oke, nah cara untuk menggunakan obat tersebut ini, di langkah ketiga ini, akan kita implementasikan, akan kita kerjakan, akan kita lakukan. Nah, kata melakukan ini implisit anak-anak nggak kelihatan, tapi memang dilakukan gitu ya. Artinya si proses ini memang tidak bisa dijelaskan secara abstrak, tapi ada gitu maksudnya. Ada mana, yaitu ada waktu kalian melakukan olah data tadi. Anggaplah langkahnya sudah, yaitu kalian sudah menggunakan langkah-langkah yang kita pakai di tahap ketiga tadi. Sehingga muncullah hasil dari pengolahan data kita. Nah, hasil pengolahan data yang kita hasilkan dari langkah-langkah di tahap ketiga ini, inilah yang akan kita masukkan ke langkah selanjutnya, yaitu untuk membuktikan apakah masalah kita terjawab atau tidak, yaitu di bab 4. Nah, jadi buat kalian yang sudah UP, berarti langkah selanjutnya adalah, yuk kita coba buktikan apakah masalah yang kalian ajukan kemarin di latar belakang itu terjawab atau tidak.
apakah fenomena yang kalian ajukan di latar belakang kalian kemarin di latar belakang itu terbukti atau tidak gitu. Nah, jangan sampai nanti latar belakangnya ada fenomena, tapi ternyata di hasil pembahasan, di hasil penelitian kalian tidak terbukti bahwa fenomena itu muncul. Nah, ini yang seringkali menjadi riset kita menjadi tidak berkorelasi gitu. Di latar belakangnya ada fenomenanya, tapi hasil pembahasannya tidak mendukung bahwa fenomena itu muncul. Nah, ini yang agak harus di treatment nih gitu ya. Harus diperbaiki. Mengapa fenomenanya bisa berbeda dengan hasilnya? Nah, pertanyaan nanti bisa muncul, apakah kita salah menggunakan gejala tadi atau tidak tepat menentukan gejala atau fenomena yang pernah kita ambil di bab 1 tadi, gitu ya? Atau memang ada bias dari hasil penelitian kita. Nah, kata bias di sini memang bisa muncul anak-anak. Sehebat apapun langkah-langkah penelitian, sehebat apapun metode riset yang kita pakai, tetap memiliki nilai keterbatasan dari penelitian kita. Apalagi kalau kita bicara tentang data primer, yaitu bicara tentang kuesioner. Nah, jadi kalau misalnya fenomena ini nggak kejawab, ini nih yang harus yang jadi perhatian kita. Artinya berarti saya berharap nanti waktu kalian membahas di bab 4, yaitu dari hasil pengolahan data, gitu ya, itu harus bisa membuktikan bahwa fenomena itu muncul. Nah, apa yang diolah nih di bab 4 kita? Apa yang harus kita olah di bab 4? Yang akan kita olah adalah data-data. Kalau kalian menggunakan metode kuantitatif, berarti data-data yang akan kalian olah itu ada data-data yang memang harus menunjukkan bahwa data itu memiliki kualitas data yang cukup baik. Nah, kata kualitas data di sini berarti adalah terutama buat kalian yang menggunakan sumber data primer. Ya. Data itu kualitas datanya harus sangat teruji. Mengapa? Karena data di dalam data primer bisa jadi distribusi atau datanya tidak terdistribusi secara normal. Ya, kenapa? Karena bicara tentang persepsi. Dengan skala ordinal atau nominal itu belum menunjukkan interval distribusi yang baik, sehingga si data tadi harus kita uji kualitasnya. Nah, untuk menguji kualitas data di penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif dan bersumber data primer, saya berharap kalian harus menggunakan uji kualitas data. Nah, ini mungkin Budi, saya nggak tahu nih apa sepakat atau enggak nih ya. Kan ada anak-anak yang menggunakan data ordinal nih ya. Ada ordinal. Kalau saya sih termasuk mazhab yang mengharuskan bahwa data ordinal itu naik ke interval. Ya, jadi kenapa? Karena interval itu kan skalanya sudah jelas ada titik terendah, titik tertinggi ya, gitu ya. Kemudian letaknya bisa dicari gitu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan data ordinal, memang baiknya data itu diubah dulu menjadi interval dengan menggunakan MSI. Gitu. Kalau saya begitu gitu ya. Jadi menggunakan metode substitute interval. Kenapa? Karena memang data ordinal itu sama. Beda mazhab kita. Kalau saya untuk kuesioner karena dari beberapa referensi bilangnya bisa langsung. Jadi dari Likert biasanya nggak saya pakai MSI, Bu. Oh, berarti langsung data ordinal rubah ya, karena pakai Cooper nih maksudnya ya. Betul. Ya. Gak apa-apa, nggak masalah sebenarnya, Bu ya. Sebetulnya perbedaannya memang 0,0 anak-anak ya, jadi 0,0 gitu. Oke, baiklah. Pengetahuan tambahan aja kalau begitu. Kalaupun harus dirubah menjadi MSI, artinya berubah ordinal menjadi interval ya anak-anak ya. Pun kalau tidak, anggap kita tetap menggunakan data ordinal tadi. Berarti data ordinal yang kalian olah tadi harus diuji kualitasnya. Terutama data primer, baik anak-anak perhatikan data primer. Berarti data kuesioner ya. Nah, uji kualitas data ini 2. Yang pertama adalah uji instrumen yang kita sebut dengan uji validitas data, ya. Ya, kalian bisa menggunakan korelasi produk momen dan Cron ASPA dan sebagainya, gitu ya. Kemudian juga menguji kualitas data terkait dengan variabel kita, yang kita kenal dengan uji reliabilitas. Nah, untuk yang datanya sekunder, kalian tidak perlu melakukan uji kualitas data ini, ya. Jadi data sekunder nggak perlu ada uji validitas, tidak ada uji reliabilitas. Nah, untuk yang datanya primer, hati-hati ada uji validitas dan ada uji reliabilitas. Karena uji ini penting untuk menunjukkan kualitas data kevalidan dari data kita yang diwakili oleh instrumen. Oke. Nah, kalau uji validitasnya sudah dilakukan, ya,
Kemudian, nah ini juga hati-hati, kalau ternyata nanti ada instrumen atau kuesioner, validitas itu berarti uji kuesioner ya anak-anak ya. Jadi kuesionernya diuji gitu maksudnya ya, kuesionernya diuji pakai validitas data, nggak usah ngitung manual lah ya, kita kan pakai SPSS ya, pakai AMOS dan sebagainya, kita udah bisa juga gitu maksudnya. Pakai RISLA dan seterusnya sudah muncul. Sementara kita pakai SPSS lah ya yang familiar. Nanti kita bisa pakai pakai SPSS, akan muncul di statistik statistik kalian nanti, kemudian kita akan menggunakan uji validitasnya. Nah ini yang harus diwaspadai, kalau ada instrumen atau kuesioner yang tidak valid, itu memang sebaiknya di-trimming. Nah, kata trimming di sini berarti yang nggak dipakai, artinya tidak digunakan, tidak diikutsertakan di pengujian selanjutnya. Ya, nah ini yang mungkin harusnya memang sebaiknya buat data primer itu sebaiknya ada dulu yang disebut dengan primary survey. Jadi seharusnya kuesioner itu jangan sebaiknya mudah-mudahan sih bisa dilakukan buat yang baru mau UP gitu. Buat yang data primer, sebaiknya kuesioner kalian itu boleh diuji dulu. Ini yang kita sebut dengan primary survey. Nah, primary survey ini mengantisipasi agar nanti instrumen yang kalian ajukan ke responden kita nanti itu memang sudah teruji sehingga instrumennya valid semua. Nah, kalau tidak di primary survey, khawatir nanti ada instrumen-instrumen yang tidak valid atau kuesioner yang tidak valid. Nah, kalau kata tidak valid di sini berarti ya resikonya dia tidak bisa kita ikut sertakan di tahap pengujian selanjutnya. Nah, ini makanya kalau kita di data primer, setiap indikator memang sebaiknya bisa diwakili oleh minimal lebih dari satu pernyataan sebaiknya atau pertanyaan, mengantisipasi kemungkinan ada data yang tidak valid sebetulnya itu gitu ya. Makanya kalau ada yang kuesioner, pertanyaan itu memang di sebaiknya satu indikator itu kalau bisa buat 2 atau 3 pertanyaannya. Gitu. Mengantisipasi jika instrumen yang pertama tidak valid, masih bisa diwakili oleh pertanyaan kedua dan seterusnya. Oke. Nah, kalau valid semua, anggaplah valid semua data ini, berarti kita bisa melakukan tahap selanjutnya. Jadi di bab 4 itu isinya adalah tadi ya, ada uji validitas data, ada uji reliabilitas data. Oke, kalau data ini sudah valid, berarti data ini sudah oke, bisa kita ikut sertakan ke pengujian selanjutnya. Apa itu pengujian selanjutnya? Itu pengujian model. Ya, pengujian model. Kalau kalian menggunakan model regresi, berarti nanti silakan pakai pengujian regresinya menggunakan SPSS. Kalau model kalian menggunakan regresi logistik, berarti nanti diuji lagi juga menggunakan regresi logistik. Kalau misalnya modelnya diuji menggunakan analisis jalur, nah berarti nanti kita akan menguji data tersebut untuk bisa mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel baik secara langsung maupun tidak langsungnya. Oke. Nah artinya berarti di bab 4 kalian nanti itu akan penuh dengan angka-angka. Terutama buat kalian menggunakan metode kuantitatif. Nah, untuk yang metode kualitatif, angka-angka ini mungkin tidak muncul. Mengapa? Karena untuk menguji validitas data di metode kualitatif, salah satunya adalah bisa menggunakan uji kredibilitas data, yaitu dengan cara melakukan pengujian data secara berulang dengan cara melakukan wawancara secara berulang. Jadi kalau di kualitatif itu tidak menggunakan angka-angka sebagai representasi dari hasil pembahasan kita, tapi menggunakan pengujian berulang dari kuesioner atau pertanyaan atau wawancara yang pernah kalian ajukan ke informan kita. Itu di kualitatif. Nah, tapi kalau di kuantitatif, si data yang kalian jadikan dasar untuk mengolah data ini akan banyak kita eksplorasi di bab 4. Jadi kalau kuantitatif sekali lagi akan banyak data-data statistik yang kita bahas, yang kita akan analisa terkait dengan metode kuantitatif kita tadi. Oke, nah masih di metode kuantitatif, pada saat kalian menguji validitas dan reliabilitas tadi, hati-hati, sebelum ke validitas dan reliabilitas, diingatkan kembali oleh saya, ya, di kuantitatif itu dengan data primer, kalian tetap harus bisa menampilkan data-data lainnya terkait dengan kebutuhan penelitian kita. Misalnya karakteristik respondennya, gitu ya kan? Kalian waktu di kuesioner pernah nanya gini, usia sekian ini berapa orang? Nah itu harus ditampilkan sebagai data karakteristik responden. Oke.
Mengapa data ini penting ditampilkan? Karena data-data karakteristik responden bisa menjadi alat untuk membantu kalian membahas di bab 4. Ya, jadi untuk pembahasan itu nanti bisa menggunakan data karakteristik responden juga. Misalnya gini ya, misalnya kalau kalian bicara tentang misalnya pengalaman, kenapa ya kok pengalaman misal pengalaman auditor junior itu pengalaman auditor junior itu kok waktu mengaudit itu rendah banget. Nah, waktu kalian lihat ke karakteristik respondennya, ternyata auditor junior itu pengalamannya baru 1 atau 2 tahun, bahkan ada yang kurang dari 1 tahun. Jadi artinya wajar kalau dari sisi indikator pengalaman itu masih kurang baik. Karena ternyata 60% respondennya pengalamannya adalah di bawah sekian. Hasil penelitian kalian itu sesuai dengan data yang kita peroleh di lapangan kita terkait dengan kuesioner dan responden kita. Jadi di bab 4, sekali lagi di metode kuantitatif data primer, nanti kalian akan mencantumkan karakteristik responden. Ya, karakteristik responden tidak bisa saya tentukan karena sifatnya adalah sangat tergantung dari apa yang kalian tanyakan waktu di kuesioner kemarin. Kemudian juga kalian boleh dari karakteristik responden ini, kalian nanti akan juga dan wajib untuk menampilkan data terkait dengan rancangan penelitian kalian menggunakan metode deskripsi. Kan kalian waktu di rancangan penelitiannya metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif deskripsi gitu ya. Nah, yang deskripsi ini yang primer nanti harus kalian wakili hasilnya dengan data berupa frekuensi data. Jadi nanti kalian akan mewakili sekali lagi deskripsi kalian untuk masing-masing variabel kalian menggunakan frekuensi data. Oke, contohnya gini maksud saya. Waktu kalian di bab 1, di latar belakang, kalian kan rumusan masalahnya begini ya. Bagaimana wajib pajak pada, gitu kan misalnya. Bagaimana kesadaran? Pertanyaan bagaimana. Di situ kan berarti untuk jawaban deskripsi. Nah, si rumusan masalah yang kalian ajukan di latar belakang, itu wajib kalian bahas, hati-hati. Jadi seringkali kita kelewat, kalian punya masalahnya 8, tapi dibahasnya hanya 2, gitu kan, nggak lucu gitu ya. Masalahnya, jadi korelasinya anak-anak lagi, masalahnya 4, hipotesisnya juga harus 4. Nanti pembahasannya juga harus 4, karena kalian kan bertanya 4 hal tadi gitu. Sehingga nanti di pembahasan kalian juga, kalian harus membahas 4 yang kalian tanyakan tadi waktu di rumusan masalah tadi. Nah, jadi kalau kalian ada pertanyaan bagaimana X1, bagaimana X2, bagaimana Y, bagaimana pengaruh X1 terhadap Y, bagaimana pengaruh X2 terhadap Y, sekian pertanyaan tadi akan kalian bahas seluruhnya di pembahasan kita di bab 4. Nah, jawaban untuk pertanyaan bagaimana X1 untuk data primer, kalian wakili oleh frekuensi data. Yang bagaimana yang frekuensi data, contohnya adalah kuesioner kalian, nanti kan ada jawaban dari responden. Nah, jawaban responden itulah yang kita sebut dengan frekuensi data. Berapa orang yang jawab setuju, berapa orang yang tidak setuju, itu adalah tanggapan responden kita sebagai perwakilan dari perwakilan dari statistik deskripsi kita. Jadi kalau kalian punya pertanyaan kuesioner 20, berarti nanti akan ada deskripsi 20 dari gambaran instrumen tadi. Dibahas oleh kalian, 20 pernyataannya tadi. Nah, untuk yang data sekunder, deskripsi tadi juga wajib kalian ceritakan. Dari mana kalian data sekunder? Yaitu bisa melalui min, rata-rata, bisa menggunakan data tertinggi atau data terendah dari data sekunder kalian. Misalnya, harga saham. Berarti kalian boleh menceritakan harga saham tertinggi yang dicapai oleh dan harga saham tertinggi dicapai pada tahun sekian, yaitu pada perusahaan ini. Harga saham tertinggi dicapai perusahaan ini dikarenakan, nah itu adalah bicara pembahasan. Jadi di data sekunder pun harus ada pembahasan terkait dengan deskripsinya, karena kalian metodenya menggunakan itu. Ya. Kecuali tidak menggunakan metode deskripsi, juga tidak ada rumusan masalahnya. Maksudnya karena ada rumusan masalahnya sebelumnya. Bagaimana harga saham, bagaimana profitabilitas, ada pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi untuk yang data sekunder, kalian boleh menggunakan min, rata-rata,
data tertinggi atau data terendah. Sedangkan untuk data yang primer, untuk yang deskripsinya kalian nanti harus memberikan penjelasan mengenai tanggapan responden dari kuesioner yang kita sampaikan tadi. Kalau ada 20 pertanyaan, berarti kalian akan membahas 20 pertanyaan tadi. Nah, gimana cara membahasnya? Ingat, cara membahasnya adalah kalian punya obatnya tadi, yaitu di bab 2. Jadi bab 2-nya nggak boleh dianggurin. Bab 2 yang kalian pernah tulis tadi akan menjadi bahan kalian untuk membahas hasil penelitian kalian. Oke. Dari tanggapan responden mengenai kepatuhan di KPP Pratama Cimahi, ternyata kepatuhannya berada pada kategori baik. Misalnya begitu hasilnya. Hal ini sesuai dengan teori atau konsep yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak. Nah, dapat dari mana itu kalian? Dari bab 2. Jadi bab 2 kalian itu nanti akan kalian bawa kembali sebagai dasar kalian untuk membahas di bab 4. Jadi nanti di bab 2 kalian di bab 4 kalian akan muncul lagi bab 2 kalian sebagai obat yang saya bilang tadi, sebagai obat dari masalah yang kalian kemukakan dan sebagai dasar kalian untuk membahas bab 4 kita. Oke. Jadi link tuh akhirnya nyambung. Bab 1-nya masalah, bab 2-nya obat, bab 3-nya langkah-langkah untuk minum obat, bab 4-nya hasil. Apakah penyakit kita bisa disembuhkan atau tidak? Oke. Dari pembahasan tadi, kalian nanti akan memberikan informasi singkat kepada pembaca. Apa itu? Yaitu simpulan. Nah, simpulan itu munculnya berarti nanti di bab 5. Nah, simpulannya dari mana? Kalian kan punya masalah di latar belakang. Ada obatnya di bab 2. Si masalah di latar belakang kalian tadi dibahas di bab 4. Nah, pembahasan kalian ingat, pembahasan kalian tidak boleh lari dari rumusan masalah yang kalian kemukakan. Sehingga nanti kesimpulan yang kalian peroleh pun juga tidak boleh lari dari rumusan masalah dan hipotesis maksudnya. Jadi kalau rumusan masalah kalian 4, hipotesisnya 4. Nanti juga simpulannya harus 4, jangan simpulannya jadi 8. Saya bingung nanti. Rumusan masalah 4, simpulannya 8, ini yang mana yang diselesaikan gitu ya. Jadi nyambung semua. Rumusan 4, hipotesis 4, simpulannya 4. Artinya simpulan nanti adalah abstrak, gambaran menyeluruh dari latar belakang dan hasil pembahasan yang kalian sudah peroleh tadi. Ingat ya, rumusan masalah 4, hipotesis 4, ya sebaiknya simpulan juga 4. Kan kalian bertanyanya hanya 4 hal. Kenapa sekarang simpulannya jadi 8? Itu nggak berkorelasi pada akhirnya. Ya. Nah, dari simpulan tadi, kita kan tahu akhirnya, simpulannya berarti profitabilitas itu bunga meningkatkan harga saham loh, gitu ya. Tapi boleh dong saya menyarankan, gitu ya. Kalau kita ingin harga sahamnya lebih naik lagi, nah gitu maksudnya. Sebaiknya, kata-kata sebaiknya itu adalah saran. Nah, saran yang kalian harus kemukakan di bab 5 nanti adalah saran yang harus bersifat applicable. Jangan yang sifatnya normatif. Jadi jangan gini, kalau ingin meningkatkan kinerja karyawan, sebaiknya perusahaan ngadain pelatihan. Udah nggak usah ngomong begitu, karena kata teori juga memang begitu gitu ya. Tapi applicable itu adalah sarannya bisa diimplementasikan. Oleh siapa? Oleh subjek penelitian kita. Jadi kalau ingin kepatuhan wajib pajaknya naik, ini Fiskas ya, nomor 1. Beri reward kepada wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu. Itu aplikasi. Bukan kalau ingin wajib pajaknya patuh, 1 misalnya gitu ya. Beri pelatihan, beri informasi, ya itu normatif. Tapi bagaimana menjelaskan normatif tadi sehingga bisa diimplementasikan, itu saran. Nah, banyak memang agak sulit memang untuk saran ya, tapi berusaha deh gitu maksud saya ya, jangan yang sifatnya normatif. Kata normatif itu berarti apa ya? Normatif itu berarti ya memang harus begitu gitu. Jadi gini maksudnya, membuang sampah pada tempatnya. Betul, itu normatif banget gitu ya. Normatifnya standar ya Bu ya. Betul, yang kita butuhkan adalah membuang sampah pada tempatnya dengan cara. Nah, gitu loh maksudnya. Yaitu misalnya, yuk tempatkan tempat sampah di tempat-tempat yang strategis. Nah, itu yang disebut dengan saran applicable tuh, gitu maksudnya.
Jadi waktu kita nanti saran, Bu gimana, apakah saran boleh banyak? Saran sebanyak itu bagus ya. Tapi ingat, saran juga tidak boleh lari dari hasil penelitian kita. Jadi pun tetap berbasis pada temuan dari penelitian kita. Karena temuan penelitian kita atau hasil penelitian kita akan kepada lingkup dari subjek pengamatan kita itu sendiri. Ya. Jadi sekali lagi anak-anak, waktu saya sudah banyak banget, Budi. Jadi runtuhnya ada sekali lagi, ada latar belakang di bab 1, ya, yang menjadi dasar masalah kita. Masalah kita harus ada obatnya. Berarti di bab 2, ingat, berarti bab 2 tadi isinya harus sesuai dengan masalah kita tadi. Ya. Kemudian si masalah nanti harus ada obatnya di bab 2. Obat itu harus kita minum. Bagaimana minum obat yang baik itu ada di metode. Ya. Kalau metode itu sudah kita rancang, berarti yuk silakan gunakan langkah-langkah di bab selanjutnya, itu di bab 4. Bab 4 akan menghasilkan hasil penelitian, di mana hasil penelitian tidak boleh lepas rumusan masalah. Rumusan masalah akan kalian bahas di pembahasan. Oke, adalah hasil dari pembahasan berdasarkan rumusan masalah, itu maksudnya. Jadi pembahasan adalah pembahasan berdasarkan rumusan yang sudah dihipotesiskan di bab 2. Oke, sehingga simpulan kalian adalah jawaban hipotesis kalian. Nah, bukan sementara lagi, karena sudah dibuktikan. Kalau hipotesis adalah jawaban sementara, simpulan itu jawaban yang dari hasil penelitian kalian. Gitu ya. Dari hasil penelitian kalian, bukan pasti yang sesungguhnya, dari hasil penelitian kalian. Oke, itu anak-anak memang waktunya nggak banyak, kayaknya memang sesinya harus berkali-kali. Karena memang waktunya untuk ini agak harus banyak gitu. Baik anak-anak, itu penjelasan ringkas tanpa PowerPoint memang ya, saya sudah menyiapkan diri, tapi kalau pakai juga masanya ya usaha penelitian dan skripsi isinya ya. Oke. Baik, itu saja yang perlu saya jelaskan. Sekali lagi, mohon korelasi perhatikan baik-baik ya, jangan sampai nanti korelasinya tidak jelas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan kepada Bu Budi. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa kita lanjutkan di sesi berikutnya. Baik, mangga Budi. Baik, terima kasih Bu Siti. Oke, dari pemaparan Bu Siti, ekspektasi kami berdua adalah nanti ketika kalian membuat TA, itu udah nggak ada tuh yang bikin nanti TA-nya kesimpulannya ada 8, hipotesisnya ada 4 ya. Karena itu common mistake. Common mistake itu adalah biasanya mahasiswa itu salah di situ gitu ya. Jadi benar, kaitan atau korelasi antar bab itu sangat penting. Jadi bukan hanya di skripsi ya. Jadi skripsi itu kan kelihatan banget ya alurnya dari awal sampai akhir, mulai dari permasalahannya apa. Obat itu adalah teorinya, maksudnya teori sementara buat menyelesaikan permasalahan itu bisa nggak sih gitu ya. Metodenya seperti apa, baru kita uji di bab 4 dan disimpulkan di bab 5. Nah, sebenarnya ketika kita mau mempublikasikan artikel kita sama persis. Jadi bagian-bagiannya perbedaannya antara artikel atau jurnal ilmiah dengan skripsi kita adalah itu adalah versi ringkasnya. Tapi tetap versi ringkasnya itu tidak bisa menghilangkan kaitan antar bab, gitu ya. Jadi beda dengan Bu Siti. Bu Siti tadi kan ngasih tahu gimana sih caranya untuk bikin flow atau aliran yang baik gitu, mulai dari bab 1 sampai bab 5. Nah, saya kali ini mau mempresentasikan gimana sih caranya publikasi gitu ya. Buat teman-teman, ngapain sih kita harus publish. Saya izin screen share ya. Sebentar. Untuk teman-teman, saya nggak mengira pesertanya akan lebih dari 100. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak bisa masuk. Jadi insya Allah ini saya rekam sih. Cuma kadang rekamannya tuh kadang-kadang suka bermasalah, kadang baik-baik saja. Semoga nggak bermasalah ya. Tapi hebat ya, antusias ya. Saya appreciate banget ya, Bu Dwi. Iya, alhamdulillah. Semangatnya. Hebatlah kalian. Oke. Saya akan coba untuk cepat ya. Aduh, nggak keluar. Ya, dan nge-lag. Oke.
Masih, nah, udah bisa dilihat PowerPoint-nya? Belum nih. Belum, Bu. Belum ya? Bentar ya. Iya, rada nge-lag karena membuka banyak aplikasi dan merekam sekaligus Udah semua tuh, gini. Bebe. Udah, alhamdulillah. Oke. Tapi PowerPoint-nya muter terus nih. Wah, kacau. Baiklah, ini akan di-share nanti di grup ya, jadi teman-teman bisa lihat. Eh, Pertama, karena masih nge-lag, saya ngomong dulu ya, nanti PowerPoint-nya menyusul. Oke, pertanyaan pertama adalah, kenapa sih kita harus publish gitu ya? Pertama, alasannya adalah ketika kita mempublikasikan skripsi kita lewat jurnal ilmiah, maka kita akan memberikan kebermanfaatan yang lebih luas. Jadi bayangkan nanti teman-teman bukan hanya disitasi gitu ya oleh teman-teman. Sorry, mungkin hilang ya PowerPoint-nya. Soalnya saya quit dulu. Duh, teknis nih, sorry ya. Merupakan tahap yang bagi saya secara pribadi adalah tahap yang ya kan kalian melalui skripsi yang ada di skripsinya gitu ya. Nah sekarang kebermanfaatannya tuh lebih dipakai oleh hampir semua orang karena kan hasil publikasi itu publish di internet. Jadi kalau teman-teman pernah membuat atau mendownload jurnal, terus yang jurnalnya tuh kebanyakan ada jurnal mahasiswa gitu ya. Nah, kebermanfaatannya seperti itu. Jadi, bukan hanya dinikmati tulisan kalian itu oleh teman-teman adik kelas kalian, tapi juga mahasiswa lain di luar Unjani. Dan menurut saya sih, untuk bisa memberikan apa ya insight atau memberikan tulisan kalian itu dibaca atau bermanfaat buat orang lain, menurut saya sih itu merupakan satu self satisfaction atau apa ya kegembiraan tersendiri lah bagi kita sebagai mahasiswa yang bisa bukan menyebarkan sih, memberikan sudut pandang penelitian kita melalui tulisan. Nah, selain itu, ketika kita menulis, maka bisa dibilang kualitas dari tulisan kita itu bisa jadi jauh lebih baik dibandingkan kalau cuma skripsi saja. Kenapa begitu? Karena yang mereview atau yang menilai, kalau kita makan ujian atau seminar ya, sidang gitu ya, sidang tuh ada reviewernya 2. Nah, kalau kalian nanti membuat skripsi dengan artikel gitu ya, atau mempublikasikan jurnal kalian, itu bukan hanya yang mereview, bukan hanya dosen internal, tapi juga orang yang jurnal tersebut nanti akan mereview paper kita atau mereview jurnal kita. Setelah direview gimana? Setelah direview, kalian akan memperbaiki jurnal kalian gitu. Jadi yang menilai dalam tanda kutip menilai ya atau memperbaiki tulisan kita tuh bukan hanya orang internal saja, tapi juga orang dari luar kampus. Jadi bisa dibilang ketika kalian mempublikasikan artikel kalian itu lebih reliable atau lebih kredibel si tulisan kita. Dan kalian boleh berbangga hati kalau misalnya tulisan kalian bisa dipublish di jurnal-jurnal di luar kampus gitu ya. Oke, itu alasan yang keberapa ya? Ketiga kali ya. Nah, sebenarnya sekarang dari pihak fakultas itu lagi membuat suatu apa ya pedoman. Apa sih benefitnya ketika mahasiswa mau mempublikasikan tulisannya? Jadi apa sih? Kenapa sih kita harus menulis? Kebetulan di semester yang kemarin itu ada beberapa keuntungan yang diberikan ketika teman-teman mau mempublikasikan skripsinya. Jadi untuk di semester kemarin itu beberapa teman-teman anak bimbingan saya ada 6 orang, mereka bisa publish di satu orang di Proceeding Internasional,
terus 1 orang lagi di proceeding nasional, 4 orang lagi di 2 orang di artikel terakreditasi Sinta, yang kedua lagi adalah jurnal nasional terindeks Copernicus. Nah, keenam-enamnya ini itu merupakan proyek uji coba sih sebenarnya. Jadi dari jurusan kemarin, oke, kalau misalnya bisa publish, nggak usah ikutan sidang dan nggak usah ikutan kompre, jadi dapat nilainya udah auto A gitu ya. Tapi kalau yang Merupakan tahap yang proceeding nasional ya, yang proceeding nasional itu mendapatkan nilai AB kalau nggak salah. Nah, yang proceeding internasional itu namanya Rizka. Dia bisa present di depan orang banyak, tapi waktu itu secara daring sih, dengan menggunakan bahasa Inggris. Dia mempresentasikan jurnalnya, terus jurnalnya sudah publish di proceeding internasional. Dan menurut pengalaman dia sih, waktu pas saya tanya gimana rasanya, terus dia bilang rasanya ya ini pengalaman pertama buat saya. Terus ternyata dia senang kalau si jurnalnya ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Dan menurut saya dia hebat sih, karena dia berani present dengan menggunakan bahasa Inggris. Terus audiensnya juga appreciate ketika dia present walaupun dia mahasiswa sebenarnya gitu. Jadi saya pengen kalian juga merasakan pengalaman yang sama ya. Mungkin kalau sekarang ya Bu ngapain Bu nulis jurnal, capek, kerja 2 kali dan sebagainya. Semoga di semester ini walaupun insentifnya atau kebermanfaatannya tidak sama dengan yang semester kemarin, saya harap sih teman-teman juga, saya harap juga nanti fakultas bisa membuat aturan yang menguntungkan bagi kalian ketika kalian memutuskan untuk publish gitu ya. Entah nggak usah ikut komprek kah, atau nggak usah ikut yang mana gitu ya. Kita tunggu aja nanti dari WD1 keputusannya seperti apa. Tapi di luar nilai dan di luar itu, saya sih lebih menekankan kepada ada loh self satisfaction-nya ketika kalian bisa publish jurnal kalian atau publish skripsi kalian. Oke, ini ya. Oh, yang terakhir adalah beberapa dari anak didik saya kemarin, mereka juga bilang itu adalah nilai tambah untuk mencari kerja. Jadi ketika udah pernah publish, kalian bisa masukkan di CV kalian. Kenapa sih merupakan nilai tambah? Karena dengan menulis dan dipublish di jurnal gitu ya, itu membuat kalian bisa berpikir atau memperlihatkan kalau kalian bisa berpikir secara sistematis. Jadi nanti ketika kalian wawancara kerja, kalian bisa bilang, saya pernah loh publish di sini gitu ya. Bisa kalian print out gitu ya, atau bisa kalian liatin alamat jurnalnya di mana untuk bisa memperlihatkan kepada supervisor atau kepada yang wawancara kalian nih. Saya pernah loh bikin jurnal begini tulisan saya. Jadi bisa dilihat kalau kalian itu memiliki daya analitis yang tinggi. Karena tidak semua orang mau untuk membuat jurnal, atau tidak semua orang juga bisa untuk publish di jurnal sebenarnya. Jadi ada juga beberapa orang yang di-reject atau ditolak jurnalnya. Siapa orang tersebut? Banyak. Saya juga pernah di-reject jurnalnya. Mungkin Bu Siti juga pernah ya di-reject jurnalnya ya. Terus itu mah sudah makanan sehari-hari kita ya Bu ya. Jadi betul. Jadi kenapa sih kita bisa misalnya punya self satisfaction ketika jurnal kita, ketika artikel kita tuh bisa publish di suatu tempat? Karena ketika kita bisa publish di suatu tempat itu berarti bahwa kita memenuhi syarat yang dimiliki oleh publisher tersebut, gitu ya. Kalau kita misalnya nanti ke kayak anak bimbingan saya yang namanya Rizka itu yang proceeding internasional, ya berarti memang dia mampu untuk memenuhi apa yang diminta oleh proceeding internasional tersebut, begitu ya. Oke, jadi apa aja langkahnya? Nah, ada 4 langkah yang harus kita ikutin. Yang pertama adalah reference, yang kedua cari jurnal yang 7, ketiga baca petunjuknya, 4 ayo kita publish. Oke, kita mulai dari reference.
Untuk bisa mulai publikasi, berarti di skripsi kalian pastikan bahwa referensi yang diambil berasal dari jurnal yang bereputasi baik. Jadi kalau kalian ngambil referensinya dari misalnya Wikipedia, bla 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 bla, eh, blogspot.com, ya itu nggak bisa dijadikan referensi yang baik. Kenapa begitu? Karena isinya tidak kredibel, gitu ya. Jurnal pun, ketika jurnalnya adalah jurnal mahasiswa, tidak terakreditasi, itu juga kalau bisa sih jangan dijadikan sebagai referensi. Bukannya kami menganggap remeh jurnal mahasiswa ya, tidak. Tapi biasanya jurnal mahasiswa yang tidak terakreditasi itu tidak memiliki sistem review yang baik gitu. Jadi apa sih jurnal yang bereputasi baik itu? Kalau jurnal nasional, biasanya saya sama anak bimbingan saya bilang cari yang terakreditasi Sinta. Nanti saya kasih lihat ya, Sinta tuh kayak gimana tuh? Sinta itu ada 1 sampai 6. Jadi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, 4, 5, 6. Tulisan saya sama mahasiswa saya so far sih paling mentok di Sinta 3 nih. Jadi Sinta yang paling bagus tuh akreditasinya Sinta 1, yang paling biasa itu Sinta 6. Anak bimbingan saya itu yang mereka tulis sendiri kebanyakan di Sinta 4. Terus yang ditulis bareng sama saya baru mentok di Sinta 3. Belum pernah nih masuk ke Sinta 1 atau Sinta 2. Karena memang semakin tinggi, semakin ke 1 itu semakin susah masuknya. Jadi di rejectnya tuh probabilitasnya semakin tinggi ya, Bu Siti. Iya, semakin ketat. Semakin ketat gitu. Wah ini salah, itu salah, harus benerin dan sebagainya, itu mah udah biasa gitu ya. Kalau jurnal internasional itu biasanya kami para dosen pakainya Scopus, atau kalau nggak ada Scopus bisa Copernicus atau DOAJ gitu ya. Ada banyak lagi yang lain, misalnya ProQuest gitu ya, tapi yang paling umum dipakai adalah Scopus, Copernicus, dan DOAJ. Oke, kalian pasti bingung, Scopus, Copernicus, DOAJ, Sinta, ini binatang apa ini gitu ya. Nanti kita lihat ya, gimana sih cara untuk melihat yang akreditasinya Sinta, Scopus, Copernicus, atau DOAJ. Oke, yang kedua, gunakan Mendeley. Ini saya selalu nanya sama anak-anak yang diuji. Pakai Mendeley nggak? Pakai Mendeley nggak? Kenapa pakai Mendeley atau tidak? Karena biasanya ketika skripsi sudah selesai, paling males itu adalah bikin reference, bikin daftar pustaka. Nah, kalau udah males bikin daftar pustaka, biasanya teman-teman kalau manual itu tidak memastikan semua yang ada dalam skripsi itu ada daftar pustakanya. Jadi biasanya daftar pustaka dibikin dengan apa ya? Dalam tanda petik asal. Padahal sebenarnya daftar pustaka itu dalam suatu artikel itu memegang peranan penting. Dan hampir di setiap jurnal mereka bilang harus menggunakan Mendeley. Apa sih Mendeley? Kalian bisa go to mendeley.com. Kalian juga nanti bisa cari di YouTube gimana sih cara menggunakan Mendeley gitu ya. Ini nanti PowerPoint-nya akan saya share, jadi teman-teman bisa cari tahu sendiri Mendeley itu apa sih dan gimana cara makainya. Intinya Mendeley itu adalah merupakan alat referensi otomatis. Jadi ketika kalian sudah menggunakan reference di skripsi kalian, nanti daftar pustakanya bisa otomatis akan apa namanya? Generate namanya, bakal dibuat secara otomatis daftar pustakanya, sehingga kalian nggak harus menulis satu-satu daftar pustaka. Nah, ini merupakan modal awal kalau kalian mau membuat daftar pustaka yang benar, baik di skripsi maupun di artikel. Sorry, karena waktunya terbatas, saya nggak bisa ngeliatin Mendeley itu seperti apa ya, tapi ini saya sudah kasih lihat alamatnya apa. Nanti kalian googling aja di YouTube apa sih gimana cara untuk menggunakan Mendeley. Oke. Yang kedua adalah saya pengen kasih lihat cari jurnal yang dituju. Yang tadi tuh, yang Sinta lah, yang Copernicus, yang Scopus gitu ya. Gimana sih cara cari jurnal yang dituju? Kalau saya boleh mulai, ini si publikasi ini kita bisa mulai dari beberapa macam bentuk publikasi. Yang pertama adalah
proceeding nasional. Kakak kelas kalian kayak Ita kakak kelas saya, oh iya, Ita, terus siapa lagi ya? Yuli itu sudah pernah untuk publish di seminar nasional. Jadi proceeding nasional itu kayak seminar nasional. Biasanya sih proceeding nasional itu artikelnya lebih mudah untuk eh, di lebih mudah untuk di apa ya, di accept atau diterima. Gitu. Nah, selain proceeding nasional ada proceeding internasional. Ini adalah Rizka yang tadi saya cerita. Dia berhasil untuk masuk ke proceeding internasional. Jurnal nasional itu ada yang terakreditasi, ada yang tidak terakreditasi. Saya sih pushnya buat teman-teman masuknya ke yang terakreditasi ya, yang Sinta 1 sampai 6 itu. Ada beberapa teman-teman kalian yang masuk ke jurnal nasional seperti Riri, terus tadi siapa lagi? Riri, Ida, kalau anak kelas malam itu Dwi Aprian itu masuk ke jurnal nasional. Dia siapa lagi ya, banyak kok ada yang jurnal nasional. Nah kalau yang jurnal internasional ini jarang sih, tapi ada satu anak yang bareng sama Pak Ivan nih masuk ke jurnal internasional. Siapa ya namanya, aduh Pak Ivannya tadi live way. Ada satu anak yang masuk ke jurnal internasional. Jadi walaupun kalian mahasiswa, bukan tidak mungkin kalian bisa publish baik di proceeding nasional, internasional, nasional, apalagi jurnal internasional. Bisa, Bu, kita kan cuma bikin skripsi doang, emang bisa Bu? Bisa. Karena teman-teman kalian terbukti bisa untuk publikasi di keempat model publikasi ini. Jadi jangan berkecil hati. Kalian bisa kok melakukannya. Terbukti teman-teman kalian sebelumnya udah pernah ada semua nih yang masuk ke 4 jenis publikasi ini. Nah, sekarang gimana sih cara untuk mencari jurnalnya? Kita lihat ya. Karena saya encourage atau saya menyarankan kalian masuknya ke jurnal yang nasional ini, maka saya kasih contohnya jurnal nasional dulu ya. Kita bisa masuk ke sini, Sinta Ristek Brin Go ID. Kita coba langsung masuk. Ya. Bisa lihat teman-teman lamannya Sinta. Saya masih bisa Bu. Oke. Ada Bu. Ada ya. Oke. Ini adalah laman Sinta. Jadi S1 itu adalah Sinta 1, S2 Sinta 2, 3, 4, 5, 6. Yang saya sarankan adalah kalian klik yang 6 dulu deh, gitu ya. Kenapa? Karena yang paling mudah dari Sinta ini adalah yang 6. Jadi kita mulai dari yang mudah dulu. Tapi kalau yang suka tantangan boleh lah masukin 3, 4. Sinta 1 sama 2 gimana Bu? Saya juga belum punya tulisan di Sinta 1 dan Sinta 2 karena belum pernah coba. Mungkin harus coba ya, biar saya bisa share juga sama kalian. Tulisan saya mentok di 3, ada 4, ada 5 sama 6 nggak ada sih. Oke, jadi kalian boleh klik nih si balon-balon ini. Kalau mau S6, klik, kalau mau Sinta 6, klik yang 6. Kalau mau Sinta 1, klik Sinta 1. Oke, setelah kalian klik yang 6, kalian tulis di sini akuntansi. Tara, keluarlah ini semua jurnal-jurnal yang bisa kalian pilih untuk bisa dimasukin jurnalnya. Kita contoh satu ya. Klik misalnya value. Nah, nanti kalian masuk ke laman ini masih lamanya Sinta Ristek Brin. Kalau kalian mau masuk ke jurnalnya, kita klik website. Jadi di sini ada website, klik websitenya. Kalian secara otomatis akan masuk ke laman jurnal yang dimiliki oleh ini oleh siapa ya? Universitas tadi apa ya? Cirebon kalau nggak salah. Oke, jadi paham ya tadi ya ngekliknya di mana? Jadi tadi kan ini lamanya Sinta, namanya Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Terus kalian pengen, kayaknya saya pengen nih publish di sini. Cara untuk publishnya berarti kalian masuk ke sebelah kiri sini website. Oke.
jurnalnya manajemen dan akuntansi. Berarti kita bisa masuk ya. Oke, setelah kita masuk, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kalian bisa baca contohnya dulu. Gimana sih cara untuk membuat jurnal teh kumaha? Kalian lihat aja kira-kira di sini yang akuntansi teh yang kayak gimana? Ini kayaknya manajemen. Masih manajemen. Kita bisa lihat ya. Yang akuntansi ada nggak ya? Coba. Ini manajemen semua. Komitmen organisasi, pengaruh, kualitas pelayanan, kinerja. Wah, nggak tepat nih, banyaknya manajemen nih. Sebentar ya, saya harus cari dulu yang akuntansi ini. Pengaruh harga pembelian, penempatan karyawan. Pengaruh ke sepertinya saya kurang tepat dalam memilih nih. Sebentar ya, kita balik lagi ke Sintanya ya. Oke, kita buka nih jurnal akuntansi Unihas. Pasti ini akuntansi semua karena dia jurnal akuntansi. Kita buka punyanya Fakultas Ekonomi Universitas Profesor Dr. Hazairin di Bengkulu. Kita klik websitenya. Jurnal akuntansi. Oke, misalnya ini adalah kita pengen publish di sini nih. Kita coba klik satu aja jurnalnya. Ini adalah tentang laporan pertanggungjawaban APBDes. Berarti AKPEM ya, akuntansi pemerintah. Mungkin teman-teman yang bimbingan sama Pak Budi, terus sama siapa lagi ya? AKPEM teh ya? Tapur ya? Nah, bisa nih ngeliat di sini. Oke, udah keluar ini, kita tinggal klik PDF-nya. Oke, kalau sudah begini, berarti kalian bisa melihat apa sih isi dari artikel. Isi dari artikelnya apa sih, gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini, pertama dimulai dengan abstrak. Sama ya, kalian juga kan bikin skripsi mulainya dari abstrak. Pendahuluan, latar belakang, sarua kan sama skripsi kalian isinya latar belakang. Setelah latar belakang, yang tadi kata Bu Siti mah, obat. Naon obatnya teh? Obatnya harus ada tinjauan pustaka. Setelah tinjauan pustaka ada, metode pasti harus ada. Ini masih ini, metodenya mana ya? Metode penelitian ada. Jadi, kalau kalian perhatikan, isi dari jurnal itu sama plek dengan skripsi kalian. Metode. Habis metode apa? Bab 4 ya. Bab 4 berarti gimana? Hasil dan pembahasan. Dimulai dari hasilnya dulu, apa, dan pembahasan. Jadi kalau hasil itu kan ini mah kualitatif ya, tapi kalau yang teman-teman yang kuantitatif, si hasil ini isinya adalah angka-angka SPSS TA gini. Kalau pembahasan adalah implikasinya dari yang si deskripsi yang dijelasin tadi sama Bu Siti, deskriptif asosiatif. Nah, itu ada di pembahasan. Jadi, apa sih bunyi dari angka-angka yang ada di SPSS itu? Jelasinnya di pembahasan. Jadi kan si angka-angka yang di statistik itu kan akan bilang berpengaruh, tidak berpengaruh, signifikan, tidak signifikan gitu kan. Nah, nanti dibahasnya di mana? Di sini. Kira-kira kenapa berpengaruh, kenapa tidak berpengaruh, alasannya apa, dan hubungkan dengan fenomena kalian. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dan saran, ya.
Jadi kesimpulan itu harus bisa tadi menjawab pertanyaan dari bab 1. Dan kalau saran seperti yang tadi sudah dijelaskan, saran ini jangan bersifat pragmatis, ya. Jangan bersifat standar-standar aja, enggak, tapi harus sesuatu yang bersifat aplikatif. Yang terakhir ada daftar pustakanya. Jadi ini adalah contohnya. Bu, kalau dari contoh gini kan bisa jadi salah, ya. Tapi paling tidak memberikan kalian insight atau ide, oh gini ya cara bikinnya. Nah, apakah bisa kita melihat template-nya? Tentu saja bisa. Jadi di setiap jurnal Sinta, biasanya karena sudah terakreditasi, dia akan punya, oh kalau kalian mau download, tinggal klik yang ini ya. Oke, di setiap jurnal itu biasanya ada guide atau panduan. Nah, kalian ambilnya adalah yang guide for author atau panduan bagi author. Kita klik ya. Guide-nya apa sih? Nih, abstraknya harus bahasa Inggris. Title-nya tuh atau judulnya tuh ditulis dalam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Keyword-nya harus ada berapa, introduction-nya maksimum ada berapa paragraf, materialnya itu atau metodenya itu harus diisi seperti apa. Ini adalah runtutan yang tadi kita lihat. Abstrak, ada keyword, ada introduction, material, result, sama conclusion. Ini yang tadi kita lihat di contoh yang tadi Tea, ya. Nah, jadi yang tadi temen Sulisti sama Zahrah ini, mereka membuat jurnal itu berdasarkan guide atau panduan. Nah, panduan ini bisa sama atau bisa berbeda dari skripsi kalian. Pertama, mulai dari lihat dulu, kita harus submit bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ternyata boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Hurufnya berapa? Oh, hurufnya adalah ukurannya 12. Ini adalah ukuran sorry. Ukurannya harus berapa? Oh, 2,5 cm di bawah, pinggir, kanan, kiri. Terus kolomnya 1. Ada beberapa jurnal yang kolomnya 2. Jadi lihat di sini ya. Terus gimana caranya kalau ada foto atau image? Kalau ada table gimana? Oh, ternyata image sama tabelnya harus separated dari script, alias harus dipisahin. Jadi jangan dimasukin ke dalam tulisan. Nah, jadi ini merupakan panduan kalian. Kalau kalian masih nggak ngerti panduannya, kalian bisa ngeliat contohnya. Jadi contohnya kalian klik aja salah satu artikel di PDF gitu ya. Kalian bisa melihat, oh contohnya seperti apa gitu ya. Jadi pertama adalah guide-nya dulu. Setelah guide-nya ketemu, contohnya ada, ya berarti kalian tinggal meramu atau membuat skripsi kalian lebih singkat. Dengan cara apa? Dengan cara melihat latar belakang kalian yang panjang itu, kira-kira intinya apa sih? Nah, intinya itu yang kalian masukkan ke dalam latar belakang di jurnal. Sama dengan lakukan hal yang sama untuk yang berikutnya. Materialnya kayak gimana, resultnya seperti apa. Jadi jangan semua dimasukin karena kalian bikin jurnal artikel ilmiah, bukan bikin skripsi lagi, gitu ya. Oke, setelah itu kalian sesuaikan, jangan lupa referensinya dengan menggunakan Mendeley. Nah, biasanya teman-teman ketika bikin itu nggak ada masalah sih, karena kan ceritanya cuma meringkas aja. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah biasanya di Turnitin. Kalau kalian sudah selesai membuat artikel, kalian harus memasukkan jurnal tersebut ke Turnitin. Turnitin itu adalah software yang melihat kalian seberapa banyak sih similarity-nya atau kesamaannya dengan artikel yang lain. Ketika kalian terbiasa dengan mengkopas dari artikel atau kopas dari skripsi atau kopas dari Wikipedia misalnya, kan teman-teman banyak tuh liur bikin kalimat sendiri, udah kopas weh gitu ya, itu akan terlihat di similarity atau
kesamaan antara apa yang kalian buat dengan tulisan orang lain. Biasanya mahasiswa keganjalnya di situ. Jadi ketika mereka bikin artikel mah nggak masalah, ada panduannya, ada contohnya. Tapi ketika masukin similarity-nya biasanya 50%, 45%. Kalau udah kayak gitu saya pusing gimana caranya untuk membuat similarity-nya lebih rendah. Karena biasanya jurnal-jurnal yang bagus itu mereka minta tingkat kesamaannya itu 25%. Jadi maksimal 25-30%, lebih dari itu maka jurnalnya tidak akan diterima. Ya. Jadi gimana Bu cara untuk menghindari Turnitin yang tinggi atau similarity yang tinggi? Caranya adalah kalian menggunakan bahasa kalian sendiri untuk menjelaskan sesuatu. Contoh misalnya laporan keuangan gitu ya adalah kalian ngambil kan biasanya definisinya dari kalau definisi oke lah boleh plug sama tapi misalnya kalian mau ngomong laporan keuangan itu terdiri dari misalnya 5 lima komponen satu misalnya laporan laba rugi dua bla bla bla. Nah biasanya kan kalian yang gitu-gitu kopas tuh dari buku. Nah jangan dikopas dari buku tapi dengan isi atau konten yang sama gunakan bahasa yang berbeda. Itu yang disebut dengan parafrase. Ya, jadi teman-teman lakukan parafrase. Insya Allah kalau kalian menjelaskan sesuatu yang berasal dari buku atau jurnal, tapi dengan kalimat kalian sendiri, maka kalian akan terhindar dari tingginya plagiarism atau similarity di Turnitin. Tapi jangan lupa, walaupun kalian melakukan parafrase atau menggunakan bahasa kalian sendiri, kalian tetap harus melakukan yang namanya citasi atau membuat referensi. Jadi ya, in-text citation atau citasi bisa di dalam teks, bisa di akhir kalimat, itu tetap harus dilakukan karena itu merupakan pikiran orang lain walaupun dijelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Itu yang biasanya kalian lupa. Jadi mentang-mentang pakai bahasa sendiri, hilang aja nggak ada referensinya. Biasanya kalau anak bimbingan saya suka saya kasih komen cek saha gitu ya. Cek saha itu menunjukkan kalian tuh kalau ngomong tuh harus ada cek saha. Cek saha. Tidak mungkin dari pikiran kalian sendiri. Kayaknya anak bimbingan saya mah udah utah uger digituin. Nah, seperti ini. Wahyudin. Ya, Wahyudin 2016 143. Ini bisa jadi bukan bahasanya Wahyudin, tapi bahasanya Sulisti sama Zahra yang dibuat dengan menggunakan bahasa sendiri, tapi pemikirannya itu dari Wahyudin. Gitu ya. Jadi jangan lupa untuk bisa menyertakan reference. Bu, masa dikit-dikit reference artikel yang baik itu sebenarnya adalah artikel yang menyertakan banyak referensi atau daftar pustakanya panjang. Itu artinya kalian sudah membaca banyak literatur sehingga bisa menyimpulkan dari masalah tersebut tuh kita apa sih jalan keluarnya gitu ya. Oke. Nah, gimana caranya untuk publish? Nah, untuk publish gitu, kalian lihat dulu publication flow-nya gimana nih? Bisa kalian klik di sini. Oh, Bu, liur. Enggak liur. Lihat, author submit. Nanti ketika submit di sini akan menunggu untuk di-review. Setelah di-review, kalian akan menerima, oh ini loh yang harus diperbaiki gitu ya. Setelah diperbaiki, nanti diedit, baru di-issue. Setelah issue manajemen, baru publish. Dan kalian bisa muncul di jurnal tersebut. Kalau kalian masih bingung, gimana sih cara nulisnya? Kalian bisa download artikel template di sini. Template di sini adalah apa ya template ya? Ya template ya, kalian tahu kan ya template itu apa? Jadi biar kalian memudahkan kalian untuk bisa apa aja sih yang harus ditulis, ketentuannya seperti apa, kalian bisa nulis dengan menggunakan template di sini. Kalau bingung bisa chat via WA. Jadi ini udah enak banget nih si jurnal akuntansi Unihas ini. Dia menyediakan chat via WA buat bertanya, dia menyediakan template,
Terus kalian lihat di sini indeks recommended tools-nya buat dia adalah Mendeley. Nah, kalau misalnya kalian sudah siap, jurnalnya sudah siap, kalian bisa klik register di sini atau bisa klik make a submission. Maksudnya make a submission adalah kalian mau submit jurnal di sini. Klik di sini. Nah, untuk bisa submit, kalian harus login dulu atau register. Login itu adalah kalau kalian sudah pernah daftar, tapi kalau belum, kalian tinggal klik register. Tinggal diisi ya, apa first name kalian, afiliasinya kalian tulis dengan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Ini mah biasalah. Ini jangan diklik ya, kita kan bukan reviewer, jadi ini jangan diklik. Kalian masukin ini, terus register, klik register. Nah, Bu, sekarang kalau kita mau publish itu, kita harus bayar nggak sih? Karena ini open access atau kita bisa mengakses secara gratis, yang baca secara gratis, jadi yang submit itu harus bayar. Setiap jurnal punya fee yang berbeda. Kita bisa lihat dari author fee. Nah, ternyata author fee yang ini submission charge-nya 0, publication charge-nya 0. Berarti kalian bebas untuk nggak disuruh bayar. Ini nih jarang-jarang nih, silahkan kalian cek lagi ya di ini kalau mau publish di sini ternyata free of charge. Beberapa artikel itu biasanya ada yang mulai dari 500.000, ada yang 300.000, pokoknya bervariasi. Biasanya sih semakin tinggi S-nya, jadi kayak S1 gitu, itu biasanya sih semakin mahal. Biasanya ya, tidak selalu ya, ada juga sih yang gratis. Tapi biasanya sih akan semakin mahal. Nah, kalau kalian lihat di sini author fee-nya, ini berarti kesempatan buat kalian nih, kalian bisa publish dan nggak harus bayar. Sinta 6 lagi. Gitu. Ya. Bu, gimana sih caranya untuk melihat indeks? Kalian bisa ke sini, ke about di jurnal. Kita lihat dia indeksnya oleh apa aja. Sebentar ya, loading nih. Waiting for journal. Soalnya di sini cuma kelihatan Google Scholar sama Garuda. Harusnya ada Sintanya juga ya, Sinta 6. Kok tidak kelihatan di sini? Home. Di home kelihatan ya. Karena Sinta 6 sih Bu mungkin Bu. Tapi biasanya dia buat jualan dia taruh di situ Sinta gitu. Karena di Sinta 6 mungkin. Biasanya kan kalau Sinta bangga banget ya Bu ya, jadi ada gitu. Banyak gitu indeknya. Dalam rangka jualan gitu. Iya. Tapi biasanya sih kalau kalian masuknya dari Sinta Ristek Brin yang di awal tadi, pasti sih ini masih Sinta sih. Atau kalian untuk memastikan chat via WA aja. Maaf Pak, Bu, apakah ini masih Sinta 6 gitu. Jangan-jangan dia lagi migrasi ke Sinta 5 kan kita nggak tahu ya. Karena Sinta ini bukan apa namanya ya? Bukan kalau udah ada di 6 pasti 6 terus enggak. Jadi mereka juga bisa naik tingkat. 6 bisa ke 5, bisa ke 4, kalau mungkin bisa kalau bagus banget dia bisa ke 2 atau ke 1. Begitu. Oke, sementara untuk publikasi itu nanti teman-teman bisa lihat juga dari PowerPoint yang akan saya berikan. Jadi saya nanti sama Bu Siti juga akan share PowerPoint untuk bisa ngelihat lagi kalian yang lupa apa ya, atau ada tahapan yang nggak ngerti nih gitu. Mungkin sekarang kita Bu Siti masih ada waktu atau Bu Siti mau live duluan Bu? Ya, saya tuh yang tadi saya WA Bu. Aduh, maaf Bu, nggak pegang handphone. Nanti bisa ditulis ya, nanti saya bisa ini ya. Baik. Saya akan coba tulis pertanyaan dari teman-teman yang nggak bisa saya jawab. Jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh bertanya. Nanti kalau misalnya pertanyaannya buat Bu Siti akan saya tulis dan nanti Bu Siti akan menjawab lewat apa ya Bu ya? Ada pertanyaan dulu nggak? Saya bisa deh. Saya WA 5 menit atau 10 menit boleh. Oke, teman-teman silakan yang mau bertanya
Ke Bu Siti boleh nanya sekarang karena Bu Siti waktunya terbatas nih. Boleh ada yang bertanya dulu kepada Bu Siti? Ada pertanyaan atau tidak? Karena Bu Siti ada keperluan kebetulan jam 8. Kalau nggak nanti diakomodir dulu aja ya, Bu Boleh, Dwi ya. boleh Bu Ya, Siti, boleh. Ya. gitu ya. Itu ya. Mangga Bu, hatur nuhun pisan Sudah Bu. meraung-raung. Sudah meraung-raung. Thanks ya. Iya, nuhun Ibu. Baik, anak-anak, mohon maaf. Tadi seperti yang Bu Dwi sampaikan ya, jika ada hal yang memang perlu dipertanyakan, mangga ke Bu Dwi atau nanti juga kita bisa menggunakan komunikasi yang lain ya, pakai WA atau apa kan gitu ya. Artinya kita open discuss lah ya Bu Dwi ya, gitu di luar jam perkuliahan. Jika memang waktunya tepat, kita bisa diskusi gitu ya. Gitu ya Bu Dwi ya. Iya, hatur nuhun Bu Siti. Kalian tadi penjelasan Budinya oke banget. Saya sih ya interest banget ya Budi buat kita sebagai dosen. Iya, kalau ya, teman-teman. Kalian juga sih gitu. Artinya gini, sumbangan kalian untuk bisa masuk ke jurnal yang terakreditasi, terindeks gitu ya, internasional dan nasional, itu juga bisa menggairahkan dan meningkatkan performa dari jurusan kita khususnya sebetulnya. Jadi secara tidak langsung kalian turut membangun jurusan kita menjadi lebih baik gitu ya untuk kedepannya. Oke, baik Bu Dwi, terima kasih anak-anakku sekalian. Sukses buat kalian yang sedang menyusun UP dan yang mau melangkah ke skripsi, sekali lagi tetap semangat ya di tengah kondisi seperti ini. Mudah-mudahan bisa diselesaikan di semester ini, baik yang UP maupun yang skripsi nanti ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Siti. Oke. Teman-teman mau ada yang bertanya mengenai publikasi? Boleh yang bersifat teknis, boleh yang bersifat terserah kalian mau nanya apa. Ada pertanyaan atau tidak? Belum ada, Miss. Belum ada, oke. Semoga dari fakultas bisa ngasih ini ya, bisa ngasih keringanan buat kalian yang mau publikasi. Itu bisa nggak ada nggak usah ada kompre atau nggak usah ujian sidang gitu kan. Itu merupakan insentif yang lumayan ya buat kalian ya. Kalau yang kemarin memang dia nggak harus sidang, nggak harus kompre, dapat A. Jadi anak-anak bimbingan saya kemarin itu lumayan pada semangat untuk bisa publikasi. Nah, nanti kalau misalnya sudah keluar aturannya, semoga teman-teman juga bisa mendapatkan insentif dari sini nih. Biasanya kan teman-teman tuh yang kesulitan tuh kompre ya. Kalau skripsi kan kalian memang bikin sendiri. Biasanya kalau bikin sendiri tahu gitu cara menjelaskannya bagaimana. Cuma kadang-kadang yang terkendala itu adalah kompre karena kompre itu kalian suka males belajar lagi. Kemarin udah sibuk bikin skripsi, terus harus belajar buat kompre lagi, kayaknya PR banget. Nah, kalau bisa publikasi tanpa harus ikutan kompre dan kalian bisa dapat A, kayaknya itu merupakan insentif yang lumayan ya buat kalian. Oke, ada pertanyaan atau enggak? Ibu, aku mau nanya. Boleh, silahkan. Ibu, kalau misalkan pas kita uji pakai SPSS, terus ntar pas di akhir, pas di uji teh, misalkan nih ada variabel yang nggak berpengaruh, itu sebenarnya nggak apa-apa atau gimana, Bu? Misalkan kayak mungkin ada 1-2 yang berpengaruh, kalau misalkan nggak berpengaruh semua itu tuh gimana, Bu? Ya kalau nggak berpengaruh, ya masa mau dipengaruhin, ya nggak apa-apa, tidak berpengaruh. Cuma pasti ada alasannya. Pertama, cek dulu datanya. Ya, datanya udah bener atau belum? Karena kadang waktu itu saya pernah dapat kasus di mana ternyata nggak berpengaruh semua, ternyata data yang diasupkan salah. Ya iya atuh. Jadi sehingga tidak ada pengaruhnya. Itu satu, cek dulu datanya. Tabulasinya sudah benar atau belum? Apa yang diminta itu sudah dimasukkan benar atau belum? Misalnya ada waktu dulu bilangnya kinerja lingkungan, dia masukinnya warna merah, kuning, hijau. Ya gimana masuk ke SPSS ya? Jadi nggak bisa. Jadi pastikan dulu datanya benar. Setelah datanya benar, lihat lagi datanya normal atau enggak. Kalau enggak normal, berarti harus ada treatment. Nanti data yang sudah di treatment itu harus dijadikan sebagai dasar untuk kalian melakukan pengujian model, gitu ya.
Nah, kalau udah tiga-tiganya itu udah dilakukan dengan baik dan benar datanya, terus ternyata nggak ada pengaruhnya, nggak masalah sebenarnya. Permasalahannya adalah bisa dijelasin nggak kenapa nggak berpengaruhnya? Berarti PR-nya itu. Jadi kalian harus cari tahu dulu kenapa sih tidak berpengaruh. Biasanya yang paling gampang adalah disesuaikan dengan objek penelitian kalian. Misalnya kalian menelitinya BUMN. Kenapa sih nggak berpengaruh di BUMN? Gitu ya. Jadi dilihat dulu karakteristik BUMN itu seperti apa. Kenapa sih tidak berpengaruh kalau di BUMN? Atau misalnya kalian ngambilnya di perusahaan properti atau di perusahaan tambang nih. Kebanyakan di perusahaan tambang itu suka banyak yang tidak berpengaruh nih. Kenapa tidak berpengaruh? Ya karena kalau tambang itu kan komoditas ya. Harganya berubah-ubah sesuai sama harga pasaran. Sedangkan harga pasarnya nggak bisa ditentukan atau tidak ada yang bisa memprediksi harga pasarnya kapan naik atau kapan turun. Nah, jadi disesuaikan sama sifat atau karakteristik dari sampel yang kalian ambil. Gitu paling bad. Jadi memang harus extra effortnya adalah cari tahu kenapanya gitu. Jadi nggak berpengaruh nggak apa-apa sih asalkan alasannya apa sih kenapa nggak berpengaruh gitu. Itu yang penting ya buat di bab 4 pembahasan. Bisa diterima jawabannya, Beb? Apa mau nanya lagi? Bisa, tapi mau nanya lagi satu lagi boleh Bu? Boleh. Ibu kan pas udah ngerjain bab 4 tuh kayak suka bingung gitu loh Bu pas masukin tabel yang di SPSS, kayak misalkan karena data nggak normal kan harus di treatment dulu yang kata Ibu tadi, udah nih normal datanya, pas masuk autokorelasi dia kena autokorelasi, harus di treatment lagi. Nah bukan kalau misalkan data bebas nih dari autokorelasi, terus kita tuh harus ngulang lagi dari awal kah, atau langsung ke bawah, langsung ke regresi yang lain tapi pakai variabel yang udah dirubah itu Bu? Jadi kalau sudah normal, terus kena masalah autokorelasi, ditrim lagi, dari autokorelasinya maksudnya jadi ke normalitas lagi gitu? Iya Bu, kayak gitu lagi, balik lagi atau langsung lanjutin aja gitu Bu? Harusnya sih kalau udah normal terus kena autokorelasi, yang di treatment autokorelasinya lanjut aja langsung ke regresinya sih. Karena data yang dipakai udah autokorelasi itu udah normal tapi kan? nanti Kenapa? iya Bu, berarti nanti kan udah nih udah langsung lanjut ke uji yang lain, berarti nanti variabelnya tuh pakai variabel yang sebelum yang sebelum bebas dari autokorelasi apa yang sesudah yang Bu? sesudah atuh. Jadi harus bebas masalah. Yang masuk ke pengujian model itu harus yang udah nggak ada masalah autokorelasi, nggak ada masalah normalitas gitu. Kalau yang pakai primer berarti udah variabel, udah valid. Udah reliable, udah valid. Jadi yang di trimming mah udah buang aja, jangan dipakai lagi datanya untuk uji model. Paham nggak, Beb? Paham Bu. Oke. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Makasih Bu. Ya. Mau tanya. Boleh. Kalau kita udah nguji di SPSS tapi ternyata tidak berpengaruh. Nah, salah satu tuh misalnya dua variabel kita tuh yang satu berpengaruh dan yang satu tidak berpengaruh. Terus udah gitu, kalau dilihat dari penelitian terdahulu banyaknya berpengaruh positif, itu nggak apa-apa kan Bu? Ya nggak apa-apa, tapi balik lagi harus bisa menjelaskan kenapa sih tidak berpengaruh dan nggak boleh ngarang ya. Jadi kalian harus kaitkan lagi sama sampelnya. Kenapa sih nggak berpengaruh gitu? Gitu ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, ada lagi nggak yang mau nanya mengenai bab 4 atau mengenai publikasi? Kayaknya kebanyakan lagi pada ngerjain bab 4 ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, yang terutama buat teman-teman yang judulnya sama, itu harus hati-hati di Turnitin. Karena skripsi kalian juga harus masuk ke Turnitin. Kalau kalian menggunakan referensi yang sama, tidak masalah. Yang masalah adalah ketika menggunakan referensi yang sama, kata-katanya sama. Sehingga nanti similarity-nya
kalau kalian similarity-nya lebih dari 50% itu udah dadah aja itu. Nggak bisa maju ke skripsi. Nggak bisa maju ke sidang. Jadi kalian kalau mau sidang, kalau nggak salah similarity-nya itu berapa persen ya? 40 ya kalau nggak salah ya. Maksimalnya tuh 40%. Jadi kalau kalian misalnya share artikel yang sama gitu ya, nggak masalah, asalkan lakukan parafrase. Ya tadi saya jelasin, jadi menjelaskan sesuatu yang sama dengan kalimat sendiri, tapi sertakan referensinya. Hati-hati dengan plagiarism check di ujung. Jadi jangan kalian udah senang, udah beres, udah di ACC, praktek ternyata 50%, ya nggak bisa ikut sidang gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya atau enggak? Miss mau tanya, Apa Del? kalau yang misalnya yang plagiarismnya itu lebih dari 40, kan itu pasti nggak di ACC untuk sidang, Miss. Yes. Jadi sama kitanya harus diubah frasenya lagi atau gimana? Iya, harus dirubah sampai similarity-nya turun dari 40%. Iya. Oke, Miss, makasih. Yuk. Ada lagi yang mau bertanya nggak? Pastikan bab 4 disusun berdasarkan apa yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Siti ya. Karena kalau enggak nanti di ujiannya pasti kita menanyakan hal yang sama. Iklimah mau tanya? Iya Ibu, Ya. kan kalau yang sekarang itu kita cek Turnitin-nya nggak bisa sendiri ya Bu ya? Ya. Nah, terus kalau misalkan nih nanti ternyata pada saat cek plagiarisme itu kita kedetek 50% nih misalkan. Nah, terus kita udah parafrase lagi. Kalau misalkan nanti pas udah mau cek lagi itu langsung ke jurusan aja atau kayak gimana Bu? Maksudnya ada batasan untuk kita cek Turnitin apa gimana? Gini, biasanya cek Turnitin itu ketika mau menentukan similarity itu tidak mudah. Jadi kadang soalnya yang ngecek Turnitin itu kalau nggak saya Pak Ivan. Jadi kami berdua harus ngecekin berpuluh-puluh skripsi sampai ke males ya. Yang bikin kami berdua sebel adalah biasanya ngerevisinya asal. Jadi ketika mau ngurangin similarity, cuma awal-awalnya aja yang diubah gitu. Udah nggak bisa kayak gitu. Untuk bisa melakukan parafrase biasanya, apalagi kalau misalnya dia udah sampai 55%, itu biasanya agak repot tuh untuk bisa nurunin similarity. Jadi agak susah memang. Nah, saran saya adalah turunin similarity itu yang banyak itu di bab 2. Jadi parafrase tuh banyak kalian lakukan di bab 2 aja. Kalau bab 2 parafrasenya sudah banyak, itu biasanya similarity-nya turun. Karena kan kalau bab 3 ya metode mah gitu-gitu aja ya. Bab 4 mah pasti beda. Ya. Yang biasanya banyak sama itu adalah bab 2. Jadi kalian jangan asal ngebenerin parafrasenya sehingga turunnya juga banyak gitu. Jadi kalau misalnya Iklimah nih 45%, walaupun 5%, tapi kan 5% dari berapa ratus lembar tuh skripsi kamu. Jadi harus menurunkan similarity-nya itu dengan cara parafrase, tapi jangan sedikit parafrasenya. Kalau bisa bab 2-nya dirombak dengan menggunakan bahasa sendiri, tapi tetap mencantumkan referensinya. Gitu ya Iklimah ya. Biar saya sama Pak Ivan juga nggak bolak-balik untuk ngoreksi. Soalnya ngoreksi satu skripsi itu buat Turnitin itu sekitar 20 menit. Jadi kalau kalian ada 80 orang, saya berdua sama Pak Ivan, 40 dikali 20 menit ya. Wasting time ya kalau kalian berulang-ulang gitu. Oke? Oh iya Bu, siap, ngerti. Yuk. Kasih Bu. Ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ibu mau nanya lagi. Boleh. Ibu kalau misalkan di bab 2 kan suka ada kutipan langsung kayak gitu Bu. Kalau misalkan kutipan dia kedetek juga gak Bu? Enggak, biasanya direct quote sama kita dicek sih. Jadi direct quote nggak akan masuk ke hitungan similarity. Paling yang indirect quote aja, Beb. Ibu. Ya. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Nggak? Oh iya, kalau kalian mau publish, kalian juga bisa
bertanya atau minta bimbingan sama dosen pembimbing ya. Karena dosen pembimbing juga akan lebih senang ketika kalian mau publish. Dan dosen pembimbing juga pasti sudah punya pengalaman untuk publish jurnal gitu. Jadi boleh untuk discuss sama dosen pembimbing kalian gimana sih kalau mau publish, atau bab 4 kuduna eusina naon sih gitu ya. Oh iya, saya sampai lupa. Yang UP bab 1 UP sama TA itu memiliki struktur yang berbeda. Jadi ketika kalian sudah menjelaskan di latar belakang itu, di kerangka pemikiran, udah pakai teori, ya teorinya jangan sama dong sama yang di bab 2. Jadi kalian harus menggunakan teori yang berbeda. Bukan teori yang berbeda, teori yang sama, tapi referensi yang berbeda. Jadi jangan kopas. Jadi di banyak kasus, mahasiswa tuh males buat nyari jurnal lagi untuk ditulis di bab 2, jadi kopas bab hiji jeung bab 2 eusina teh sarua. Itu mah udah auto nggak dibaca kalau sama saya. Balikin weh. Jadi jangan sampai itu terjadi di kalian, karena ketika sidang dan itu terjadi fatal ya. Beberapa dosen tuh cerewet banget. Jadi kayak ini bab 2-nya sama, maksudnya sama. Beberapa dosen pembimbing yang lain lost banget gitu. Nah, yang dapat lost banget tapi dapat pengujinya killer, beak eta mah. Jadi daripada di ujungnya kalian gak lulus gitu ya, amit-amit, usahakan untuk lebih kritis terhadap tulisan diri sendiri. Sebelum submit, baca dulu tulisan kalian. Masa sih kalian nyuruh baca orang lain, tapi kalian gak baca tulisan kalian sendiri? Typona loba gitu ya. Terus kalimat satu dengan yang lain gak nyambung. Nyuruh-nyuruh orang lain baca, sendirinya gak baca sendiri. Jadi self-review itu penting. Bukan cuma buat jurnal, tapi juga buat skripsi. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Sudah? Oke, kalau begitu. Sukses ya buat ujiannya, buat skripsinya. Kalau nggak salah kalian harus submit di tanggal 22 ya? Paling Iya, telat. Miss. Ya, tanggal Iya, 22 Ibu. karena kita harus yudisiumnya soalnya udah deket. Jadi kalian harus submit di tanggal 22. Terus biar nggak bolak-balik bimbingannya, salahnya itu lagi, perhatikan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Siti ya. Oke, kalau gitu nggak ada pertanyaan lagi nih. Baik, kalau begitu saya tutup. Belum ada. Kalau ada pertanyaan bersifat teknis silahkan tanya ke dosen pembimbing ya. Tapi kalau misalnya mau cari tahu lagi dan dosen pembimbingnya tidak memberikan jawaban yang memuaskan, ya silahkan japri. Kalau lagi slow sih dijawab, kalau lagi nggak slow ya harap bersabar ya. Oke, kalau gitu saya tutup ya. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.